yakin bahwa ada pistol, ditemukan peluru, udah yakin ya sudah. Kalau memang sudah yakin peluru itu dari pistol itu, lalu peluru itu sudah masuk ke tubuh orang ini, ya udah tinggal pemilik pistol yang terdaftar itu siapa. Tinggal tanya, ini kamu pernah pegang sendiri atau pernah kasih orang? Tinggal diurut kan selesai loh. Lalu apa lagi? Gimana? Iya, Pak Sulaiman, apakah proses tahapan sebagaimana yang Pak Sulaiman itu sampaikan untuk memverifikasi keberadaan pistol itu benar-benar bisa dilakukan, Pak, investigasinya, Pak Sulaiman? Ya harusnya bisa lah. Masa nggak bisa? Itu kan sangat mudah itu. Itu sangat mudah. Lah harusnya kemarin itu sudah tahu. Makanya saya bilang harusnya itu sudah tahu. Karena begitu pistol itu ditemukan, itu langsung daftar, itu pemiliknya siapa, pemegang itu siapa, langsung tahu. Apa catatan penting yang bisa menguak tabir persoalan ini, Pak? Ya. Dalam koridor scientific criminal investigation itu, Pak. Betul. Jadi saya tadi dengar Pak Prof. Suteki itu sangat setuju sekali apa yang beliau sampaikan. Memang sebaiknya begitu. Jadi kalau saya malah bilang kalau TGPF ini itu sudah bisa jadi cikal bakal yang namanya detektif swasta. Karena ke depan kayaknya ya yang penyeimbang seperti ini, detektif swasta sudah bisa dipikirkan lah seperti itu kan. Supaya yang mulai dari penyelidikan tidak hanya satu pintu. Itu yang pertama. Nah, kasus ini memang menjadi menarik perhatian karena mungkin ini satu-satunya di dunia sampai saat ini ya, di mana polisi menembak polisi di rumah polisi, ditangkap oleh polisi, ditahan oleh polisi, yang mati CCTV kan itu. Ini, nah awalnya bagi saya itu tidak menarik perhatian, biasa-biasa saja. Ini hanya pembunuhan saja kok. Seorang saudara E membunuh saudara J. Saya mencoba tidak menggunakan pangkat, jadi biar di muka hukum sama orang-orang itu ya. Saudara E Nah, tapi menjadi menarik perhatian, ini saudara E membunuh J, tiba-tiba kok Kapolri langsung masuk. Padahal ada kasus sebelumnya di Makassar, itu seorang bintara, sersan ya, sersan polisi menembak juga sersan angkatan darat. Ini antar angkatan. Itu juga tidak sampai ke atas, itu diselesaikan di bawah dengan baik. Nah, tetapi kalau ini, kenapa kok ini menjadi naik ke atas? Nah, lalu tiba-tiba mulai dari Kapolresnya Pak Budi itu, Kombes Budi, bahwa telah terjadi tembak-menembak di rumah Kadis Propam antara saudara E dengan saudara J. Saudara J mati dengan peluru 5 masuk. Saudara J membalas menembak 7 tapi tidak ada yang mengenai. Yang ditemukan di situ adalah peluru dan senjata pistol Glock. Nah, lalu berkembanglah cerita-cerita. Tapi apa yang disampaikan itu kan hanya cerita yang disampaikan oleh polisi saat ini, sampai hari ini. Yang fakta yang kita lihat, bisa lihat bersama, itu adalah matinya saudara J. Itu fakta. Kita mencoba meningkatkan fakta ini tembak-menembak. Saya mencoba fakta ini tembak-menembak. Karena tidak mungkin orang mati, tidak ada yang membunuh. Oke, saya ikuti dulu logika berpikir dari Polres ini. Tembak-menembak. Oke, tembak-menembak. Tapi tembak-menembak belum selesai, sudah muncul pelecehan seksual. Lalu ini yang mana ini sebenarnya nih masalah ini? Kita harus dudukkan dulu permasalahan ini di mana. Nah, karena Pak Kapolres ini datang dengan membawa map dan dia bilang ini hasil otopsi bagi korban, maka kalau bicara otopsi itu adalah korban. Karena korban ini di situ adalah peluru, maka korban penembakan.
Kalau korban penembakan ditambah dengan ada pistol, maka korban ini adalah hasil tembakan dari saudara E. Kan itu logika yang ada. Nah, tetapi sang kombes ini bilang, walaupun sudah begitu, belum cukup bukti untuk menaikkan jadi tersangka. Wah, ini tambah pusing lagi saya. Kok bisa ya? Karena sebelumnya bulan April saya pernah mengikuti kasus bagaimana 2 orang jawara itu berhadapan dengan perampok, perampoknya mati, si jawara ini tersangka menjadi pembunuh. Nah, tapi kok ini hal yang sama tidak diterapkan sama si polisi ini, 2 orang ini. Nah, ini sudah menjadi. Lalu belok ke pelecehan. Nah, sekarang ini mau apa ini? Kalau kita berbicara otopsi, maka otopsi itu adalah korban. Otopsi korban ada peluru ya, korban penembakan. Kita bicara penembakan. Tapi sampai hari ini belum ada itu tersangka. Siapa tersangka? Belum ada. Malah lebih cenderung ke pelecehan seksual. Lalu kemarin bergerak lagi dari penembakan dengan pistol Glock. Nah, sebenarnya kalau saya yakin polisi ini sudah tahu siapa pembunuhnya. Pasti saya yakin tahu. Dari mana? Polisi sudah tahu bahwa di situ ada pistol Glock. Kan dibilang ada Glock. Nah, setiap pistol itu punya nama, artinya punya nomor. Dari nomor pistol itu akan tahu siapa pemegang pistol itu. Pasti polisi sudah tahu itu. Begitu dia pegang, dia lain nomor. Zaman sekarang nomor itu kan langsung ketemu. Nomor ini pemegangnya siapa? Nah, tinggal lihat aja. Apakah pemegang nomor pistol ini saudara E atau siapa? Nggak usah diperbincangkan mengapa pistol ini ada di saudara E ini. Kalau saya bilang ini pistol raja-raja, ya sudahlah. Kalau raja-raja, ada enggak nama raja di dalam situ? Karena pistol ini, saya punya pistol juga, ini kan ada ini contohnya. Ada yang beginian ini. Nah, dan ini tercatat ini. Kalau di Angkatan Laut lebih parah lagi, pistolnya dicatat, pelurunya ditulis lagi. Ada berapa peluru kamu punya? Kalau pistol dikembalikan, dihitung mana pelurunya. Jadi ada pencatatan. Nah, sehingga kalau kita mau menguak, ini enggak usah jauh-jauh. Ikutin alur si pistol itu. Ada 2 pistol itu. Ya udah, pistol 2 ini namanya siapa? Datang aja gudang senjata. Gudang senjata pasti komputerized sekarang. Tulis nomor, akan keluar namanya. Kalau tidak keluar namanya, nah ini pertanyaan lagi, siapa yang memasukkan pistol itu? Sepanjang pistol itu masuk secara sah, dipegang oleh orang yang sah, pasti dia punya yang namanya seperti ini. Kartu pemilik, ini judulnya, kartu pemilik senjata ini, pasti punya. Nah dari situ sudah pasti ketemu. Itu ibaratnya STNK mobil. Jadi kalau memang mau umumkan gampang sekali kok. Lihat aja itu siapa yang pegang, sudah umumkan. Tapi rasanya sekarang di tingkat di polisi tinggal menghitung-hitung kalau diumumkan siapa yang rugi, siapa yang dirugikan kan itu, atau siapa yang terasa rugi, itu aja. Tapi bagi kita tentunya rakyat itu sangat menghendaki polisi tidak akan pernah rugi atau tidak pernah runtuh namanya, walaupun pembunuhnya itu adalah polisi sendiri yang di dalam situ. Walaupun juga itu ada petinggi polisi, polisi tidak akan pernah runtuh. Dan ini harus kita jaga, kepercayaan kepada institusi yang namanya polisi. Sehingga seharusnya tidak perlu terlalu berlama-lama untuk menghitung. Semakin lama menghitung, semakin kelihatan itu yang disampaikan Pak Suteki tadi, cover up, kalau istilah hebatnya. Jadi pembohongan, kalau istilah polisi, sekali berbohong akan terjadi pembohongan selanjutnya untuk menutupkan pembohongan, kan itu ilmunya dari polisi. Nah ini makin lama semakin jauh nanti, apalagi di waktu kalau saya ingat kasusnya si Jawara itu tidak keluar tuh sampai kita selesaikan dengan apa tadi bahasa Inggrisnya itu investigasi, wah ada bahasa Inggrisnya, sudah lah. Saya sampai susah itu mengingat-ingat. Yang mudah-mudah aja.
Kalau pakai pisau itu sulit carinya. Karena di pisaunya itu enggak ada namanya. Tapi kalau di pistol itu ada. Ada tulis, ada nomornya itu. Jika tanya, pistol kamu siapa pemegang? Itu bisa jawab dia itu, karena ada nomornya. Nah, tinggal datang ke gudang senjata. Nah, saya dulu kan pemegang gudang senjata, kunci gudang senjata, kan itu Aspam itu. Jadi tinggal ambil bukunya, lihat, ketemu. Setelah ketemu kan tinggal umumkan pemegang senjata ini. Nggak usah dulu apakah dia yang membuat, tapi pistol nomor sekian dipegang oleh siapa? Sesuai daftar. Selesai kan? Itu sudah meletakkan rel kedua, anak tangga kedua. Nanti ada anak tangga ketiga, keempat. Lama-lama ketemu. Tapi anak tangga demi anak tangga itu harus diletakkan betul sesuai fakta di lapangan. Nah, kalau fakta di lapangan ada orang mati, itu sudah fakta. Berarti ada orang bunuh. Kan itu aja dulu. Lalu membunuh pakai apa? Sudah jelas dibilang membunuh pakai pistol. Ya sudah, pistolnya punya siapa? Ketemu kan? Begitu pistolnya punya siapa, tinggal ditanya, kamu ada di mana saat itu? Kalau dia tidak mengaku, oh nggak tahu, ya nggak mungkin tidak mengaku. Ya, tinggal ditanya aja, oh, dia yang pegang kok. Nah, seperti itu. Tapi jangan dibuat narasi-narasi yang justru menghasilkan tanda tanya. Misalkan, si Kapolres ketika menyampaikan itu, tiba-tiba dia bilang, pada saat tembak-menembak, Kadif Propam tidak ada di rumah. Lah ngapain bilang tidak ada di rumah? Itu kan menarik perhatian. Kenapa harus disampaikan? Nah, logika kalau kita melihat ini gelas itu ada setengah isi, setengah kosong. Gelas itu kan kalau berisi bisa setengah isi, bisa setengah kosong kan? Lah kalau dia bilang, Kapolres ini Kadif Propam saat itu tidak ada di rumah. Lah setengah kosongnya bisa bilang, bisa-bisa itu ada di rumah tapi ditutup kan? Kenapa seperti ini kok disampaikan itu? Itu kan mengundang pertanyaan. Lalu kedua lagi, Kadif Propam tidak ada di rumah karena sedang pergi untuk PCR. Nah, ini gampang sekali carinya. Tanya supirnya, PCR-nya di mana? Tempatnya mana? Benar enggak ada di situ jam sekian? Nah, tapi ini melanggar kebiasaan lagi. Raja-raja seperti Kadif Propam itu rasa-rasanya kalau PCR dipanggil PCR, kamu sini, aku periksakan gitu. Zaman aku kan begitu, nggak tahu kalau beliau lain. Kalau waktu aku Kabais mau ada periksa kesehatan itu nggak pergi ke rumah sakit. Sini kamu, cek aku punya darah ini. Nah, ini. Lah kalau PCR kan bisa saja panggil sini. Tapi dibilang sedang ke sana. Ya sudah, ini membuka tabir lagi. Gampang kan, tabir dibuka sendiri. Pergi cek ke sana. Ada enggak dia PCR di sana? Dengan siapa datangnya? Dengan sana kok itu ajudan 2 kenapa ditinggal? Ada punya berapa ajudan ini? Kalau dia pergi lalu ajudan ditinggal, kalau selama saya Kabais, nama ajudan itu tidak pernah tinggal. Kemana saya pergi ikut terus. Lah kalau ini kenapa ada ajudan 2 ditinggal? Apa ada ajudan yang lain? Ya nggak tahu, barangkali beliau punya ajudan lebih dari 3, nggak ngerti lagi ya. Tapi ada 2 ditinggal dan pergi ke sana. Nah ini menimbulkan narasi-narasi yang membuat masyarakat itu apa ini sih mau kemana perginya? Nah ditambah sekarang lagi belum selesai ini. Sekarang kan coba lihat semuanya itu ada mengarah ke pelecehan seksual. Kalau pelecehan seksual ini nanti muncul, masyarakat punya logika lompat juga. Oke, sekarang kita berlogika lompat-lompat aja lah, kayak lompat kodok kan. Oke. Tadi Pak Sutaki sudah sampaikan bagaimana foto atau bagaimana video ketika Bapak FS ini ketemu dengan Pak Fadil, Pak Sambo dengan Pak Fadil, ketemu di ruangan yang divideokan. Kalau itu tidak ada apa-apanya, Pak Fadil tidak tahu ada apa-apanya, normal-normal kunjungan seorang bawahan ke atasan atau sesama ini, itu datang, hey Bang, selamat pagi. Duduk, silakan duduk, mari kita teh, kopi. Tapi ini kan lain sekali.
Begitu ketemu, peluk-pelukan, tangis-tangisan. Keningnya dicium. Ada apa ini? Dari situ saya udah bisa menyimpulkan bahwa minimal Pak Fadil ini sudah tahu itu. Sehingga ada rasa iba. Aduh, kenapa ini teman saya kok begitu ya? Ada rasa iba sehingga dia ingin membesarkan hatinya. Tabahlah dalam menghadapi situasi ini. Kan kira-kira ini. Kan telepati kan itu kan telepati ya, dari peluk-pelukan kan namanya body language kalau bahasa Inggrisnya itu. Biar agak lancar-lancar dikit lah bahasa Inggris itu. Body language. Karena menyebut scientific criminal investigation kok susah sekali saya. Karena ya di depan mata aja kok enggak pakai scientific aja bisa aja kok itu. Ya kan? Lalu ini dari kemarin coba saya baca lagi. Tapi lupa siapa namanya. Bahwa sekarang pakai balistik mengukur pistol itu, tembak-tembakan itu diukur pakai balistik. Pengalaman saya di Aceh ya, menggunakan balistik itu adalah mencari ada 2-3 senapan yang menembak masuk ke orang itu, peluru masuk ke orang, itu baru pakai balistik. Ini pelurunya senapan mana yang masuk ke dalam? Kalau sekarang kan beda. Sudah dibilang itu ada pistol di situ. Masuk ke orang. Nah, tinggal balistiknya. Balistik pistolnya siapa kan? Tinggal 2 itu. Ya sudah, pistolnya cuma 2. Uji balistik masuk ke sana. Pistolnya siapa? Kan ini, pistolnya siapa? Pistol atas nama siapa? Kan itu aja. Karena pasti ada beda kalau di satuan di Aceh itu, senjata-senjata itu enggak ada nomor, tapi nomornya itu tidak atas nama A, B, C, D, itu enggak ada. Beda dengan kemarin. Kemarin itu nama jelas kok, sangat jelas. Nah, sehingga ini narasi-narasi seperti begini itu dikurangi lah. Karena itu yang membuat ini cerita apa? Rakyat tidak butuh cerita itu. Yang rakyat butuh sekarang, pembunuhnya siapa? Kan itu. Untuk pembunuhnya siapa? Sekarang sudah meningkat. Kemarin, ini pistolnya siapa? Kan itu. Begitu pistolnya siapa? Nanti harus pistolnya nomor berapa? Begitu pistolnya nomor berapa, atas nama siapa? Ketemu. Tidak perlu pakai saintifik lagi kalau itu. Pakai logika dasar aja sudah. Tidak usah pakai logika dasar. Itu pakai kronologis. Kalau di Angkatan Laut itu PHST, Perintah Harian Cepat Tetap, bahwa semua harus tercatat, tertulis. Dengan mengikuti catatan itu semua akan terang benderang. Jadi kalau kita judulnya hari ini menguak, ya mari kita menguak aja dari catatan harian Sang Pistol. Itu aja. Karena Sang Pistol itu punya catatan harian. Mulai dia datang, mulai dia diserahkan kepada orangnya, siapa yang pakai, berapa peluru yang diserahkan, berapa peluru yang masih ada catatan hariannya. Dari catatan harian itu bisa minimal terkuak siapa pemegangnya. Pada hari itu, tanggal segitu, pistol itu ada di mana? Apakah betul sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Kapolres? Karena hanya Pak Kapolres yang tahu. Yang kita tahu masyarakat sampai hari ini hanya satu. Ada yang namanya Saudara J mati dan sudah dikuburkan. Itu saja yang kita tahu. Yang lain-lain itu ada logika-logika yang timbul berdasarkan apa yang disampaikan oleh polisi. Itu saja. Nah, sehingga dengan itu kita bercoba. Nah, kalau sekarang karena ditanya mau menguak, ya kalau saya mencoba bagaimana kita menguak dari catatan harian Sang Pistol itu. Karena pistol itu punya catatan harian, punya nama. Punya orang yang mencatat juga. Di mana dia pergi. Paling tidak kepala gudang itu tahu siapa yang pegang nomor itu. Berapa peluru yang diserahkan saat itu. Tapi kan sudah dibilang sudah 5, jadi itu sudah tidak terlalu penting. Tapi yang penting sekarang, pistol Lomol X dipegang oleh siapa? Kalau itu terjawab, makin mudah ke sini. Nah, tapi yang paling mudah ini saja belum dimunculkan,
Ya apalagi yang lain-lain. Sehingga barangkali kita tidak perlu bicara terlalu saintifik lah. Ini aja dulu. Karena dari sini kita akan sekarang itu menumbuhkan kepercayaan kepada Polri. Itu dulu. Kalau ini kepercayaan sudah tidak ada, yang susah. Dan bagi Polri itu, anunya saya tadi, polisi ini tidak akan runtuh apabila pembunuhnya itu berasal dari dalam polisi sendiri. Malah polisi itu akan mendapatkan kepercayaan kalau mau membuka tabir ini dengan seterang-terangnya. Enggak dengar. Keluarga Brigadir J melalui kuasa hukumnya laporkan dugaan pembunuhan berencana ke Bareskrim Polri, Pak Sulaiman Bubuntu. Mendengar Pak suaranya Pak? Coba sekali lagi, aku nggak dengar dari awalnya. Coba lagi. Keluarga Brigadir J laporkan dugaan pembunuhan berencana ke Bareskrim Polri, Pak. Ya. Wow. Kira-kira seperti apa Pak ini proses ke depan ini Pak dengan apa yang dilakukan oleh kuasa hukumnya, dan tadi kuasa hukumnya sudah menunjukkan laporannya Pak ke Bareskrim Polri Pak. Silakan Pak. Di sinilah Polri diuji kan. Dia seperti kata tadi, Polri kalau jujur ya laksanakan sesuai prosedur yang ada. Ini kejujuran Polri sekarang betul-betul diuji ini. Satu kasus belum selesai, sudah ada kasus baru, perburuan berencana. Dan disampaikan, nah ini tantangan bagi Polri. Ya itu yang saya bilang tadi. Untuk ini secepatnya, kalau menguak pembunuh ini akan bergandengan dia kan. Untuk membuktikan pembunuhan berencana, dia harus siapa pembunuhnya. Nah, untuk cari pembunuhnya ya itu tadi ada pistol itu tadi itu dijalankan. Jadi ini akan berjalan bersamaan ini. Sama-sama jalan. Jadi ini tantangan bagaimana bagi Polri ini untuk menjawab tantangan atau menjawab situasi yang berkembang cepat seperti ini. Iya, Pak Sulaiman, yang dipertanyakan oleh publik itu kan seberapa objektivitas proses law enforcement terkait dengan persoalan internal Polri, Pak. Nah, ini makanya tergantung bagaimana kita melihat tadi, apakah Polri ini akan berupaya juga memenuhi standar-standar logika waras orang, ataukah dia jalan sendiri sesuai logikanya sendiri, seperti yang terjadi selama ini kan. Peduli setan, kamu mau percaya enggak, saya jalan dengan logika saya. Ya, itu yang kalau itu yang terjadi ya lalu kita mau bagaimana? Kita sudah berupaya untuk menyampaikan logika orang waras yang sekarang itu seperti ini loh. Tapi kalau Polri punya logika tersendiri dan dia jalan sendiri berdasarkan scientific criminal investigation-nya tadi itu, lalu bagaimana? Tergantung presiden sekarang. Apakah presiden juga nanti akan mengikuti logika Polri yang berdasarkan scientific criminal investigation, ataukah berdasarkan logika-logika umum orang waras yang ada sekarang ini? Ya tergantung beliau. Kalau memang nanti beliau berpikir sama, ya jadi seperti itu. Dan tergantung nanti juga ada satu sebenarnya kalau saya melihat, kita masih punya satu unsur yang belum kita manfaatkan ya. Kita sudah manfaatkan Kompolnas, kita manfaatkan yang namanya Komnas HAM. Nah, tapi penyelidik kejaksaan kita belum manfaatkan. Padahal kejaksaan ini juga nantinya itu kan akan menuntut. Nah, kalau hasil penyidikan polisi yang dikasihkan ke kejaksaan, ini apakah kejaksaan yakin ini? Dengan situasi seperti sekarang ini ya. Selama ini kan kejaksaan yakin-yakin aja karena ya situasi normatif saja. Tapi kalau seperti sekarang ini, jangan-jangan bisa-bisa kejaksaan menuntut orang yang salah lagi. Nah, karena itu kalau menurut saya, kejaksaan harus ikut mulai menyelidiki. Memang dalam sistem hukum, kejaksaan menyidik. Tidak menyidik dia menyidik Polri, kejaksaan yang menuntut. Tapi untuk penyelidikan kan bisa aja.
dari penyelidikan menyelidiki sendiri. Ya, misalkan tadi bagaimana dengan pistol, ini apa, dia selidiki sendiri lah, ditanya sendiri, dia lihat sendiri. Karena belum tentu itu akan sama seperti waktu masuk penyidikan kan. Nah, sehingga hal-hal umum itu sudah diketahui oleh kejaksaan. Nah, sehingga ini kita belum umum, kejaksaan ikut menyelidiki, bukan menyidik, menyelidiki, beda. Karena kejaksaan tidak ikut menyidik, tapi menyelidiki bisa-bisa aja. Itu hasil penyelidikan dia nanti dijadikan bahan pertimbangan waktu penyidik, hasil dari penyidikan Polri itu masuk untuk nanti kejaksaan ini membuat penuntutan. Kan itu. Supaya ini bisa mendapatkan hasil yang baik. Kalau tidak, ya apakah kita mau kita begini terus? Ya seperti yang disampaikan tadi kan. Banyak sekali ruginya, semua jalan sendiri. Nanti ujung-ujungnya kalau begini, hukum rimba, tentara turun langsung lagi. Oke, kalau begitu, mau hukum rimba, oke. Itu yang Om suka, kata tentara kan. Ketika hukum itu tidak berlaku, maka berlaku hukum rimba. Hukum rimba itu adalah siapa yang punya senjata yang paling banyak. Siapa yang punya kekuatan itu, ya sudah nanti tentara masuk lagi. Ayo sudah kalau begitu, rakyat akan datang kepada tentara dan tentara merasa melindungi rakyat. Itu adalah salah satu tugas tentara. Atas nama melindungi rakyat dia turun lagi, masuk lagi. Ya oke, sistem peradilan sudah tidak ada, ya mari kita laksanakan sistem peradilan rimba, kan kekuatan. Apakah itu yang kita mau? Nah itu. Iya. Pak Sulaiman, sebetulnya inisiatif untuk meyakinkan publik dengan koridor scientific criminal investigation itu kan sebagai upaya agar semuanya transparan, agar semuanya objektif. Tetapi selagi itu juga nanti akan disinkronisasikan dengan seberapa jauh sebenarnya nalar publik bisa menerima fakta yang disampaikan oleh Bang Ahmad Khosinuddin tadi. Seperti apa Pak nanti Pak kondisinya kalau memang ini terus dipaksakan sebagaimana Bang Ahmad Khosinuddin tadi jelaskan terkait dengan temuan fakta yang disampaikan dari proses yang sudah dilakukan dan kemudian hasil dikemukakan oleh publik sebagaimana koridor scientific criminal investigation itu Pak. Ya itu tadi memang oke lah criminal scientific itu apa itu terserah, itu silakan. Tetapi untuk dasarnya 1 kali 1 itu kan pakai matematika kan tetap aja dasar itu kan orang akan sama. 5 kali 2 10 ya tetap akan sama. Masa 5 kali 2 dalam saintifik ini tidak 10 jawabannya? Kan harus sama. Sehingga yang mudah-mudah itu yang bisa diterima akal orang banyak itu harus diterima dulu. Baru itu kalau sudah diterima baru saintifik ini jalan. Jangan sampai saintifik ini jalan tapi logikanya tidak bisa diterima umum. Wah, itu kan kacau. Padahal ini adalah situasi yang mengikat rasa keadilan umum kan, rasa keadilan masyarakat. Sehingga logika dasar itu harus bisa diterima oleh masyarakat bahwa keadilannya seperti itu. Jangan sampai ini ditutup atau tertutup oleh scientific apa tadi judulnya itu saya aja susah ingatnya, itu tertutup di situ sehingga yang pokoknya nggak kelihatan. Padahal ini kan pembunuhan biasa, seperti apa yang terjadi sersan angkatan polisi nembak sersan angkatan darat, bagaimana si 2 jawara membunuh si perampok, kan sama aja kan, seperti itu aja itu kasus ini. Tapi kenapa kok bisa jadi melebar kemana-mana? Karena narasinya itu membuat seperti situasi sekarang. Ingat waktu narasi ketika si perampok yang membunuh itu kan tidak ada macam-macam. Ada 2 perampok, atau ada 2 jawara membunuh perampok. Jawaranya tersangka. Ya sudah, orang waduh iya kok bisa ya tersangka? Datanglah seorang ahli hukum. Oh iya itu excessive use of force. Pembelaan yang berlebihan. Tapi masyarakat kan tidak bisa menerima. Bagaimana kok perampok? Akhirnya mungkin dia dilepas jadi tersangka. Tapi kan hanya sampai situ. Lalu kasus di Makassar, bagaimana sersan itu menembak sersan angkatan darat juga.
Itu bisa diterima. Oh, ini karena dia ketemu perselingkuhan, ini apa. Diterima. Dan ininya kan sederhana, kalimat-kalimat sederhana dijelaskan. Ini loh orangnya, inilah dia. Enggak banyak ininya, enggak banyak cicok. Diterima. Ya sudah, tenang-tenang saja kan. Karena apa? Karena logika masyarakat itu bisa menerima. Karena itu pembunuhan biasa yang dilihat sehari-hari. Tapi yang sekarang ini kan enggak. Pembunuhannya biasa, tapi penyampaiannya luar biasa. Yang membuat kita bingung sendiri. Apa Pak maksudnya Pak? Penyampaiannya yang luar biasa Pak? Yang luar biasa, yang ini tadi. Faktanya belum ada, tapi sudah dinyatakan sebagai fakta. Misalkan tembak-menembak. Faktanya kan belum kelihatan tembak-menembaknya mana. Kalau fakta tembak-menembak itu ada, fakta ya, maka di situ jelas yang menembak saudara E dengan senjatanya Glock, tercatat ini namanya dia. Kemudian tembak-menembak terjadi di sini, di rumah itu, disaksikan siapa? Dimunculkan, ini senjatanya, ini orangnya. Tapi ini kan tidak, tembak-menembak itu hanya diceritakan oleh Kapolres. Tetapi faktanya terlihat tembak-menembak itu kan belum ada. Tersangka aja yang nggak ada. Padahal sudah ada alat bukti, kan sudah ada senjata itu, pistol itu. Apalagi kalau ada namanya di situ. Tapi itu kan tidak ada. Lalu ini belum jelas, yang dipublikasikan terus-menerus itu adalah pelecehan seksual. Yang kalau dihubungkan, kalau kita mau hubungkan dengan tembak-menembak, maka pelecehan seksual itu adalah motif, kan? Hanya motif yang nanti munculnya di pengadilan sebenarnya itu. Tapi sekarang kalau sudah muncul sejak awal, karena dia dilecehkan, minta tolong, dia nembak. Nah ini kan enggak cuning. Yang sebenarnya yang kata Pak Ahmad tadi, yang paling marah seharusnya itu adalah suaminya. Karena istrinya yang dilecehkan. Maka yang paling marah harusnya suaminya. Dia yang nyari, mana kau sini. Tembaklah sama dia. Harusnya kan itu. Itu normatif. Kalau memang mau yang dimunculkan atau memang yang terjadi adalah pelecehan. Pelecehan seksual lagi. Kan itu yang model yang diberitakan sekarang. Lah sekarang kan jadi aneh. Pelecehan seksual terhadap istrinya FS, tapi yang menembak ini kan logikanya nggak match. Lalu dibilang tembak-menembak dua orang ini karena pelecehan. Kalau tembak-menembak antara FS dengan J karena pelecehan, nah itu masih masuk logika itu. Masih ada, tapi ini kan ada dua logika, satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, dalam pembicaraan ini kan terus itu, dua ini kanan dan kiri ini kan berjalan terus seperti itu. Lalu mau kemana kita? Ya kan itu. Iya, Pak Sulaiman. Kalau Pak Sulaiman sendiri melihat, sebetulnya titik krusialnya di mana sih? Agar proses penyelidikan mengenai fakta itu bisa benar-benar objektif, Pak. Ya paling objektif, paling gampang dia asalnya pistol itu. Ya karena yang punya bisa berbicara si pistol, orang ini kan sudah mati. Nah, karena ada pistol penembakan, dia bilang, orang mati ini tidak mungkin mati tanpa pistol. Kan ada peluru. Nah, kalau dia mati nggak ada pistol, nah makin jelas lagi kan, berarti bukan tembak-menembak ini. Tapi karena mati ada pistol, maka pistol itu punya riwayat. Dia punya nomor, dia punya nama, dia punya pemegang, dia punya kapan ini dibawa oleh siapa, itu ada riwayatnya itu pistol itu. Dari riwayat itulah bisa belok kemana-mana kan. Siapa yang pegang? Di mana kamu hari itu? Mana pelurunya? Biasa sampai peluru itu tercatat berapa butir. Oke, pelurunya sudah dipakai. Kemarin dari 17 tinggal 12 ada. Berarti terbukti ada penembakan. Ya kan? Berarti kamu nembak. Yang nembak siapa? Kamu atau orang lain? Kalau orang lain, kepada siapa kamu serahkan pistol itu? Jadi si pistol ini akan membuka tabir. Tidak mungkin pistol ini akan datang tanpa alamat kemana pergi. Pistol itu selalu ada alamat. Nggak mungkin dia jalan sendiri. Dia pasti ada yang pegang.
Nah, kecuali pistol itu tanpa nomor. Nah, celaka lagi kalau pistol tanpa nomor. Nah, kenapa orang ini pakai tanpa nomor? Ini bahaya lagi. Belok lagi ke masalah lain. Betul-betul ada perencanaan apa dengan menggunakan pistol tanpa nomor? Karena sebagai petugas negara itu pistolnya semua senjata itu punya nomor. Wajib itu, mutlak ada nomornya. Karena itu pertanggungjawaban. Nah itu, jadi kalau kita menguat, enggak usah terlalu bicara saintifik, enggak usah itu dulu lah. Kita yang normal-normal aja. Baca riwayat sang pistol. Dari riwayat pistol itu pasti ada titik terang. Ada titik terang. Yang minimal rakyat akan senang, akan percaya. Oh ini pistol yang pegang sini. Udah cukup, kan senang dia. Oh iya, betul ya. Lalu kapan dia di mana? Baru naik anak tangganya itu. Memang ini harus step by step. Jangan lompat-lompat. Dari anak tangga 1, lompat ke 3, lompat ke 10. Tidak bisa begitu. Tetapi harus step by step. Anak tangga dengan tangga, logikanya itu tadi. Ada orang mati. Mati karena apa? Karena nembak. Mana alat tembaknya? Siapa pemegangnya? Kan itu. Supaya jangan sampai juga kita menghukum orang yang tidak salah. Inilah. Masa kita mau membuat sesuatu sampai kita menghukum orang yang tidak salah? Kan itu. Nah, untuk orang tidak salah itu kuncinya itu ada di pistol itu. Siapa? Nah, nanti si pistol ini baru kita pakai scientific kriminal itu untuk si pistol ini. Kapan pistol tembak-tembakannya kayak apa sih? Nah, itu baru scientific itu punya kerjaan itu. Apakah benar? Nanti kalau kan dibilang, bukan ini peluru bukan dari pistol ini. Ini kerjanya scientific. Silakan aja. Balistik, uji apa segala macam. Nah, itu baru scientific itu. Oh, ada alurnya ke kanan atau ke kiri, ada apa? Itu silakan aja. Sehingga terbukti bahwa peluru yang ada di situ match dengan pistol yang atas nama Badu atau apalah gitu. Match dia. Nah, kalau itu sudah match, pistol dengan peluru match, peluru ditemukan di mana? Match-nya dengan luka-luka yang ada di korban. Ya sudah, pistol ini yang menambah korban. Yang punya pistol ini si A. Ya A yang membunuh korban. Gampang kan? Di mana saintifiknya itu? Tidak terlalu jauh saintifiknya itu ya nanti dari pistol ke peluru itu kalau masih mau. Tapi kalau menurut Kapolres kemarin dia sudah yakin bahwa ada pistol, ditemukan peluru, udah yakin. Ya sudah, kalau memang sudah yakin peluru itu dari pistol itu, lalu peluru itu sudah masuk ke tubuh orang ini, ya udah tinggal pemilik pistol yang terdaftar itu siapa? Tinggal tanya, ini kamu pernah pegang sendiri atau pernah kasih orang? Tinggal diurut, kan selesai loh. Lalu apa lagi? Gimana? Iya, Pak Sulaiman, apakah proses tahapan sebagaimana yang Pak Sulaiman itu sampaikan untuk memverifikasi keberadaan pistol itu benar-benar bisa dilakukan, Pak, investigasinya, Pak Sulaiman? Ya harusnya bisa lah. Masa nggak bisa? Itu kan sangat mudah itu. Itu sangat mudah. Lah harusnya kemarin itu sudah tahu. Makanya saya bilang harusnya itu sudah tahu. Karena begitu pistol itu ditemukan, itu langsung daftar, itu pemiliknya siapa, pemegang itu siapa, langsung tahu.